butuh waktu 3 atau 4 kilo perjalanan kaki. Itu jarang sekali kalau musim kering bisa pakai motor, tapi kalau pas hujan harus jalan kaki, butuh waktu 4-5 jam. Perlu diketahui oleh pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, kami sangat berharap Pak, tolong lihat masyarakat kami yang terpencil ini, yang tertinggal dan terbelakang ini. Batulanteh adalah kecamatan tertua di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi tujuan tim Indonesiaku kali ini. Perjalanan kami bergerak menuju ujung barat perbatasan wilayah ini, tepatnya ke desa terluar di Kecamatan Batulanteh, yaitu Desa Baturotok. Ada 6 desa masuk dalam wilayah Batulanteh. Kami memulai perjalanan dari Desa Tepal yang merupakan desa ketiga. Jarak tempuh yang kami harus lalui sebenarnya tak begitu jauh. Namun akses infrastruktur yang begitu berat membuat kami tertatih menempuh perjalanan kali ini. Indonesiaku. Baru awal perjalanan kami sudah disambut dengan lumpur tebal yang membuat motor tak jarang tersangkut. Mau tidak mau, penumpang harus turun membantu mendorong kendaraan agar dapat lolos dari beratnya jalan lumpur. Medan jalan yang kami tempuh adalah akses warga menuju pusat kecamatan Batulanteh. Tidak terbayang jika sedang musim penghujan, jalan seperti ini sungguh tak layak dilintasi. Jadi kurang lebih jalanan menuju Desa Baturotok ini masih tanah dan belum ada sama sekali pengerasan jalan. Untung hari ini cuaca cerah, semoga sampai di Desa Baturotok juga masih sama seperti ini cuacanya. Selain akses jalan buruk, kami juga dihadapkan dengan minimnya infrastruktur lain, yakni tidak adanya fasilitas jembatan penyeberangan di sungai. Padahal terdapat 2 sungai yang harus dilalui untuk tiba di Desa Baturotok. Desa Baturotok ini harus melewati sungai tanpa ada jembatannya. Jadi ini sudah di sungainya. Oh, bisa nggak Pak? Ya, kalau nggak bisa saya turun. Setengah perjalanan telah kami lalui. Terasa sangat berat dan melelahkan. Ini bukan lagi soal perjuangan, melainkan sudah menjadi keseharian warga Desa Baturotok yang tak miliki pilihan lain. Jalanan ini menjadi akses utama yang sangat jauh dari kata layak. Ini sungai kedua yang kita lewatin, nggak ada jembatannya, jadi harus benar-benar motor itu menerjang sungai. Dan habis ini kita mau istirahat dulu karena capek banget ngelewatin jalanan seperti tadi. Sungai yang baru saja kami lintasi merupakan sungai besar dengan aliran air deras. Jika sedang musim hujan, tak menutup kemungkinan air meluap hingga menyentuh daratan. Sehingga akses jalan yang menjadi tumpuan mobilitas warga akan benar-benar lumpuh.
Usai istirahat sejenak di tepian sungai, kami melanjutkan perjalanan. Setelah melalui banyak rintangan di perjalanan, kami akhirnya tiba di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Desa paling ujung di wilayah ini memiliki jumlah warga terbanyak dengan 10 dusun dan lebih dari 1.400 kakak. Namun ironi, desa terluar ini seolah terlupakan. Lokasinya sangat sulit dijangkau, yang membuat warganya harus berjuang menghadapi kondisi seperti ini sehari-hari. Akhirnya sampai di Desa Batu Rotok. Sebenarnya kalau jarak sekitar 8 km itu bisa ditempuh kurang lebih. Kalau keadaan normal hanya 30 menit aja, tapi kita tadi menghabiskan waktu di jalan sekitar 2,5 jam karena kondisi jalan yang parah. Desa Batu Rotok sejak lama mempunyai banyak kekayaan hasil alam, salah satunya dari tanaman vanili. Letak desa di atas dataran tinggi, warga di sini memiliki berkah tersendiri karena tanahnya subur. Perkebunan vanili yang digarap warga tidak dekat dari pemukiman. Setiap harinya, para petani terbiasa berjalan kaki untuk mencapai kebun. Vanili merupakan tanaman penghasil bubuk yang dijadikan pengharum makanan. Wujud vanili yang berwarna hijau pekat siap untuk dipetik sebab aroma harumnya sudah terasa. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 tahun masa tanam baru vanili bisa dipanen. Nah, ini bentuk tanaman vanili untuk pewangi makanan atau perasa. Dan kalau di sini biasanya ibu-ibu setelah panen itu langsung dijual aja. Tapi ini nanti kita mau ada proses pengeringannya dulu. Tanaman vanili di Desa Batu Rotok mulai tumbuh dan berkembang pada 1998. Memasuki tahun 2000 hingga 2002, harga vanili di pasaran sangat anjlok. Hal itu membuat warga Batu Rotok tak lagi membudidaya tanaman ini 15 tahun lamanya. 6 tahun lalu, Ila bersama keluarganya mencoba peruntungan kembali melalui vanili. Meski kini hasilnya tidak besar, Ila tetap berusaha dengan kondisi serba terbatas. Selalu panen seperti ini banyak atau ya, kalau gimana? yang banyak itu panen seperti ini. Setahun berapa kali kira-kira, Bu? Ntar ada 2 kali. 2 kali, oke. Nah, Bu, Ibu tahu nggak harga vanili itu sekarang berapa? 500. Waktu tahun dulu itu 1.300, sekarang 500. Oh, harganya turun ya, Bu? Ya, kurang butuh pupuk, kalau nggak ada pupuknya kurang sehatnya itu. Tapi selama ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Enggak bantuannya, kita beli aja. Walau pupuk itu kita beli, semuanya kita beli. Nah, selama tinggal di sini, Bu, apa sih keluhannya Ibu sebagai warga Batu Rotok? Jalannya enggak ada, lampunya, listriknya enggak ada. Itu bikin sendiri PLTA ini. Enggak ada apa-apa. Jalannya enggak ada. Kalau waktu dulu itu kita nginap di tengah hutan. Lampunya, jalannya, yang belum ada di sini ini kita minta pada pemerintah. Sungguh memilukan nasib nenek berusia 70 tahun ini. Namun, Ilawati tetap gigih bekerja meski dirinya belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Pupuk sebagai unsur penting dalam bertani menjadi barang langka bagi Ilawati. Ia hanya membeli pupuk ketika memiliki sedikit rezeki berlebih. Belum lagi kendala lain yang dihadapinya selama puluhan tahun. Begitu sulit untuk menjual hasil tani sebab minimnya infrastruktur. Satu unsur penting seperti jalan terasa sangat berdampak bagi seluruh aspek kehidupan warga. Usai dari kebun, kami kembali ke pemukiman warga untuk mengeringkan hasil panen vanili. Hingga kini, warga belum mampu mengolah sendiri tanaman ini. Padahal, tanaman ini berpotensi tinggi sebagai bahan utama industri.
Proses pasca panen hanya dilakukan sampai menjemur secara alami di bawah terik matahari. Nah, ini vanili yang sudah kering sempurna. Harumnya terasa sekali, tapi waktu untuk menjemur ini tuh bisa membutuhkan hingga 1 bulan. Ini yang sebelah sini ada yang masih setengah kering, jadi yang dikumpulkan di dalam bak atau ember ini yang betul-betul sudah kering sempurna. Meski hanya dijemur, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, penampung lokal di dalam desa tidak rutin turun ke Sumbawa untuk menjual tanaman vanili. Sehingga, meski terbilang harganya kini cukup tinggi, namun yang dihasilkan petani bukanlah pendapatan rutin. Kami bergegas menuju kediaman penampung lokal untuk menjual hasil vanili yang sudah kering. 1 kilogram vanili kini diberi harga Rp400 hingga Rp500.000 tergantung dari kualitasnya. Jika kadar air semakin sedikit, maka vanili lebih bernilai tinggi. Semua itu ditentukan dari proses pengeringan yang dijalani. Harga di pasaran kini terbilang menurun. Hasil vanili milik warga Batu Rotok pernah lebih tinggi dari harga sekarang, mencapai 1,5 juta per kilogram. Namun masa keemasan itu seolah pudar karena semakin bertambah tahun, kondisi jalan sebagai akses mengantar hasil bumi ke pusat Kabupaten Sumbawa dari Desa Batu Rotok semakin parah. Hal ini berpengaruh pada kualitas panen milik warga. Usai ditimbang, Ilawati dan saudara-saudaranya hanya mendapat 2,5 kilogram, sekedar untuk bertahan hidup hingga musim panen vanili berikutnya pada akhir tahun. Sungguh ironi, kenyataan yang harus dihadapi oleh warga desa Batu Rotok. Iya, harus pakai tandu. Semua orang kampung itu harus saling membantu sampai tempat motor atau mobilnya bisa naik. Setiap tanggal 24 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Bidan Nasional. Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 300.000 lebih jumlah bidan di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Jumlahnya meningkat 16% lebih dibanding tahun sebelumnya. Sayang, peningkatan jumlah bidan tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Utamanya bagi mereka yang mengabdi di pelosok negeri. Inilah yang dihadapi Rosmanawati, seorang bidan yang bertugas di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Rosmanawati adalah warga asli Batu Rotok yang telah bertugas sejak 2010. Setiap harinya, ia bergegas ke puskesmas pembantu Desa Batu Rotok untuk melayani pasien yang berkunjung. Rata-rata warga yang datang berobat membawa anak mereka yang tengah sakit. Wilayah di dataran tinggi dengan cuaca tak menentu membuat anak-anak rawan sakit. Genap 13 tahun Rosmanawati mengabdi, hari-hari yang dilalui tak hanya berakhir di pustu saja. Ia kerap menjemput bola atau berkeliling, mengingat wilayah desa yang sangat luas, apalagi terdiri dari 10 dusun. Minimnya tenaga kesehatan di puskesmas pembantu membuat ia tak punya pilihan lain. Medan yang dilalui bukanlah aspal mulus, melainkan jalur bebatuan dan menanjak. Hari ini, perjalanan Rosmanawati mengunjungi pasien yang sedang hamil. Desa Batu Rotok tercatat sebagai wilayah yang memiliki angka kematian janin dan bayi paling tinggi. Sebagai seorang bidan, tentu menjadi tugas utamanya untuk dapat mengurangi angka kematian. Belum sampai di tujuannya, kami bertemu salah seorang warga Batu Rotok. Ia panik karena kondisi istrinya yang sedang hamil lalu mengalami kontraksi. Kami pun bergegas menuju ke rumahnya.
Tiba di rumah pasien, Bidan Rosma memeriksa pasien. Kondisi Susanti rupanya tengah alami ketuban pecah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Bidan Rosma menyampaikan kepada pihak keluarga agar mengerahkan warga sekitar untuk menyiapkan tandu dan kendaraan. Ini kondisi darurat yang harus dihadapi ketika ada ibu hamil yang harus dirujuk. Ini ternyata sudah mengalami air ketubannya pecah dan pas diperiksa observasi oleh Bu Bidan tensinya tinggi. Jadi mau nggak mau harus dibawa dan ini akan nanti bergotong royong dengan warga di sini untuk menuju jalan besar sampai mobil yang membawa ke rumah sakit. Ya Bu ya? Iya. Oke. Tahan Bu. Jalan pelan-pelan, sedikit pelan-pelan. Jarak dari rumah pasien ke jalan yang bisa diakses mobil kurang lebih 2 km. Warga pun bahu-membahu membawa tandu sebagai aksi penyelamatan yang harus dilakukan terhadap Susanti yang sedang dalam kondisi darurat. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat Batu Rotok ketika bertemu dengan keadaan darurat. Ini suasananya sangat genting sekali karena betul-betul ibu ini taruhannya nyawa untuk melahirkan anaknya. Dan di sini fasilitas kesehatannya sangat-sangat minim. Jadi mau nggak mau dirujuk. Jika di kota besar kondisi macet kendaraan menjadi penghalang keadaan darurat, di masyarakat pelosok berkali lipat tantangannya. Bu, jadi ini ada masalah apa sama kehamilan si ibu sampai harus dirujuk? Yang pertama itu Bu, ketuban pecah sudah lebih dari 24 jam. Terus yang kedua tensinya tinggi 170 per 100. Kita nggak berani tangani karena ini sudah termasuk PEB. Dari kemarin kita mau rujuk, tapi karena kendala mobil hardtopnya masih hujan, nggak bisa naik, makanya kita terpaksa tandu begini. Harus pakai tandu, semua orang kampung itu harus saling membantu sampai tempat motor atau mobilnya bisa naik. Karena jumlah kehamilan itu di kampung ini sampai 100-an. Jumlah warganya juga banyak. Iya, warganya juga banyak, dusun-dusunnya juga. Wilayahnya lebih banyak di luar kampung, butuh waktu 3 atau 4 kilo perjalanan kaki. Itu jarang sekali kalau musim kering bisa pakai motor, tapi kalau pas hujan harus jalan kaki, butuh waktu 4-5 jam. Tahun kemarin melahirkan di Purwak Bialung karena ditandu segini jam 3 subuh dia melahirkan prematur, dia bayinya nggak bisa kita selamatkan karena alat yang terbatas. Rosmanawati sangat prihatin terhadap kondisi pilu yang dihadapinya bersama masyarakat desa Batu Rotok, terutama ketika telah berupaya keras namun gagal menyelamatkan janin yang harusnya terlahir. Tiap dihadapi dengan situasi darurat seperti ini, ia harus mengerahkan segalanya agar ibu dan bayinya bisa selamat. Tiba di mobil pengangkut pasien, Rosmanawati beserta rombongan masih harus menempuh medan ekstrim untuk mencapai rumah sakit. Satu-satunya lokasi untuk merujuk pasien darurat yakni ke RSUD Sumbawa di pusat kota dengan jarak tempuh 69 km dari desa Batu Rotok. Jumlah penduduk mencapai 1.400 kakak di desa Batu Rotok. Seharusnya memenuhi kriteria untuk dihadirkan fasilitas puskesmas memadai, bukan hanya pustu saja. Kini, terdapat 9 tenaga kesehatan di pustu desa Batu Rotok, dengan 8 diantaranya petugas sukarela. Artinya, hanya Rosmanawati yang sudah memiliki status sah sebagai bidan. Mereka yang berjumlah 9 orang itu memiliki tugas terhadap lebih dari 4.000 jiwa penduduk desa Batu Rotok. Sungguh ironi. Rotan merupakan tanaman hasil hutan yang pada umumnya dijadikan kerajinan tangan. Tumbuhan rotan muda pun bisa dimakan. Bahkan di desa Batu Rotok, rotan menjadi menu hidangan khas yang disajikan. Ciri rotan yang diambil untuk dikonsumsi adalah yang masih belum matang. Hal ini terlihat dari warna kulit batang rotan yang belum begitu hijau. Masyarakat desa Batu Rotok rela mencari rotan ke dalam hutan.
meski berjarak puluhan kilometer dari pemukiman. Hal ini mau tidak mau dilakoni, sebab rotan tak dapat tumbuh di perkebunan dan butuh perawatan ekstra untuk dibudidaya. Ternyata rotannya bisa dimakan langsung. Cuma memang ada jenis yang berbeda, ada yang pahit, dan kalau yang ini yang warnanya agak merah itu rasanya tuh tawar. Jadi di sini semacam apa ya, kita ke hutan seperti aktivitas berburu, tapi ini berburu tanaman. Pak Darman, jadi kalau aktivitas mencari rotan ini dalam rangka apa sih Pak biasanya? Dalam rangka ya tanda syukuran, ya misalnya itu ada pesta itu gitu, bisa kita mengambil buat cari ini supaya ya orang itu enak makan itu. Tapi memang harus ke hutan gini Pak? Ya memang tidak ada deh kalau di dalam hutan ini. Waktu lompokan ini. Tumbuhnya memang di sini. Kalau di dekat-dekat pemukiman nggak ada? Oh, nggak ada itu. Nggak ada bisa tumbuh itu kalau. Nah Pak, tapi kalau selama ini rotan nggak pernah dibudidaya atau misalnya dijadikan kerajinan di kampung atau? Enggak. Memang untuk dikonsumsi aja. Iya, itu. Oh gitu. Oke, jadi belum pernah juga mencoba menjual keluar ya? Belum. Kalau untuk kendala gitu mungkin Pak yang sampai hari ini masih dirasakan tuh apa sih Pak? Transportasi ini sama listrik itu Ibu. Memang itu gejala paling utama itu. Ya kami mohon kepada pemerintah itu tolong perhatikan kami masyarakat ini. Itu saya harapkan ya supaya kami ini dapat kebutuhan kami dapat lancar itu. Pencarian rotan yang telah dilakukan memang dikhususkan bagi saya yang dianggap sebagai tamu di Desa Batu Rotok. Usai merasakan langsung pencarian rotan ke dalam hutan, kini saatnya untuk mengolah rotan menjadi sebuah masakan. Ini rotan yang tadi kita ambil dari hutan, sekarang mau diolah, kalau orang sini bilangnya budak rotan. Itu makanan khas, jadi ini bumbunya lagi dipersiapkan sama ibu-ibu, saya lagi motong-motong rotannya dulu. Keras Pak. Tak perlu waktu lama agar masakan budak rotan jadi. Batang rotan hanya perlu direbus hingga teksturnya empuk dan disatukan dengan bumbu dapur. Sajian khas budak rotan biasa dipadukan dengan ayam kampung sebagai lauk pelengkap. Jadi ternyata ini hidangan khas yang wajib ada kalau misalnya ada acara hajatan. Rasa dari rotannya ini memang agak pahit, tapi dipadukan dengan ayam dan nasi panas gini, jadi nikmat banget untuk makan siang kita hari ini ya Bu, Pak ya? Iya. Oke. Jika memiliki kemampuan lebih, sebenarnya tanaman rotan bisa dibudidaya dan dapat dioptimalkan sebagai salah satu potensi Desa Batu Rotok. Namun apa daya, segala keterbatasan yang ada seperti minimnya pengetahuan untuk mengembangkan rotan, membuat rotan hanya sebagai bahan konsumsi saja. Jadi untuk mengambil jeruknya ini buahnya harus memanjat pohon kayak gini, dan memang sudah terbiasa kalau orang sini tuh tidak pakai alat keselamatan apapun. Banyak yang mungkin belum mengetahui bahwa jeruk besar yang dikenal sebagai jeruk Bali kerap tumbuh subur di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Warga di sini menyebutnya jeruk reang. Saat musim panas seperti ini, menjadi waktu panen bagi jeruk berukuran jumbo ini. Pohon jeruk ini sudah tumbuh sejak lama di Desa Batu Rotok, namun diabaikan begitu saja. Hal itu bertahan puluhan tahun, sebab jeruk Bali dianggap tak punya pasar. Rasna dan keluarganya pada hari ini mencoba untuk memanen buah jeruk sebagai penghasilan tambahan. Nah, sekarang saya mau coba untuk manjat ke atas pohon jeruknya. Ini sih kurang lebih ada 5 meter ya, kayaknya Pak ya. Oke,
Kita coba dulu, yuk. Tapi Bapak duluan ya. Kalau dilihat, ukuran pohon jeruk di sini menjulang dengan tinggi 5-10 meter. Kondisi batang pohon kokoh meski tak pernah dilakukan perawatan khusus. Saya harus memanjat hati-hati agar kaki tidak terpleset. Jadi untuk mengambil jeruknya ini buahnya harus memanjat pohon kayak gini, dan memang sudah terbiasa kalau orang sini tuh tidak pakai alat keselamatan apapun, cuman mudah-mudahan nih kita hati-hati banget untuk ngambil buahnya dioper ke bawah nanti. Oke Pak, yang mana yang bisa diambil? Untuk memetik satu buah jeruk, saya cukup kewalahan. Jarak buah yang tidak berdekatan harus membuat saya jeli mengambil satu persatu jeruk dari tangkainya. Ternyata di pohon jeruk ini nggak bisa sembarangan ya, harus hati-hati banget karena di rantingnya ini ada duri. Tapi beberapa kali saya kena duri untuk pas mau nyabut buahnya ini, untung nggak apa-apa. Oke, sekali lagi Bu, saya lempar ke bawah. Jeruk Bali di sini bisa dipanen sekali setahun, di bulan-bulan kering atau kemarau seperti bulan Juni ini. Usai jeruk terkumpul dan dirasa cukup, saya pun kembali turun dan bersiap mengemas hasil panen. Oke Bu, Ibu pengen ngomong apa ke Pak Presiden Bu? Silakan disampaikan, pakai bahasa sini nggak apa-apa. Sate balong olata ling sementara tolek kan olata karo balong nop karo balong pemerintah karinto na sate balong olata hasil tani kami ta sate meningkat. Ini kita lanjut lagi, kita siap-siapin bersih-bersihin dulu, habis itu baru kita pulang ke rumah, ke perkampungan kita jual ya Bu? Iya. Di sejumlah daerah, jeruk seperti ini dicari banyak orang. Namun Rasna sadar bahwa di desanya sangat minim pembeli. Bahkan tidak ada penampungan hasil panen jeruk untuk dijual ke pusat kota. Upaya yang ia lakukan semata-mata untuk meraup tambahan penghasilan. Di jalan, kami bertemu dengan salah satu tetangga dan langsung menawarkan jeruk dagangan. Rasna hanya menetapkan Rp1.000 saja untuk satu buah jeruk. Harga yang amat rendah. Itu pun masih ditawar Rp500 per buahnya. Barulah tetangga ini mau membeli 4 buah jeruk. Ya boleh jeruk Bu. Hari ini jeruknya laku, terjual semuanya. Tapi harganya itu rendah banget. Jadi total yang didapat dari hasil kita tadi susah payah ke kebun hanya Rp7.000. Sungguh ironis sekali dengan hasil bumi yang melimpah seperti itu. Tapi di sini sama sekali tidak ada nilai jualnya. Tidak ada akses menuju ke pasar dan lain sebagainya, sehingga kendala-kendala itu kemudian tidak terkomunikasikan dengan masyarakat, informasi mengenai harga dan lain sebagainya, sehingga kekayaan alam yang mestinya menjadi potensi dasar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu tidak diurus. Faktor kendala utama itu adalah persoalan infrastruktur jalan. Karena sejauh ini bukan tidak ada kebijakan sebetulnya dari pemerintah. Kita Batu Rotok ini dari sekian ribu jiwa, sekian ribu kakak yang domisilinya di Batu Rotok itu persentasinya kita angka kemiskinan tertinggi mungkin di Kabupaten Sumbawa. Kami sangat berharap Pak, tolong lihat masyarakat kami yang terpencil ini, yang tertinggal dan terbelakang ini. Berapapun hasilnya, apapun pendapatannya, setinggi apapun itu, prinsipnya mereka hanya bertahan hidup. Perlu diketahui oleh pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ayo lihat kami tidak sebatas melihat, tetapi bagaimana transformasi kebijakan dalam bentuk program-program, ya, tidak hanya kami diberi label miskin kemudian hanya disentuh dengan program bansos saja, tetapi faktor yang menyebabkan kemiskinan terhadap masyarakat kami yang sebetulnya alam bisa menjawab itu, masyarakat bisa menjawab itu. Ayolah hadir pemerintah pusat dengan kebijakannya untuk membangun dari pinggiran itu. Membangun warga pinggiran. Itulah yang diharapkan warga Desa Batu Rotok, Sumbawa sebagai bentuk perhatian dari pemerintah
terhadap kehidupan mereka. Karena mereka pun berhak mendapatkan akses jalan yang memadai demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.